Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan jaringan komputer masa kini. Perkenalkan, nama saya Andika Putra, NPM 18621 dan nanti ada teman saya yang akan menjelaskan selanjutnya yaitu Muhammad Mauludin Sukrian. Jaringan komputer, sebuah sistem yang terdiri atas komputer, software, dan perangkat jaringan lainnya yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Tujuan dari jaringan komputer yaitu membagi sumber daya, contohnya berbagai pemakaian pencetak atau printer, unit pengolahan pusat atau CPU, memori, cakram keras atau hard disk. Selanjutnya komunikasi, contohnya surat elektronik atau email, pesan instan atau instant message, percakapan di internet atau chatting. Yang terakhir aksesoris informasi, contohnya web atau web browsing. Agar dapat mencapai tujuan yang sama, setiap bagian dari jaringan komputer meminta dan memberikan layanan atau service. Pihak yang meminta atau menerima layanan disebut klien, dan yang memberikan atau mengirim layanan disebut puldun atau server. Selanjutnya, jaringan komputer terdiri atas beberapa, yaitu yang pertama minimal 2 buah komputer, kartu jaringan atau network interface card pada setiap komputer. Media koneksi yang menghubungkan kartu jaringan satu komputer ke komputer lainnya bisa disebut sebagai medium transmisi data, bisa berupa kabel maupun nirkabel atau tanpa kabel, atau wireless seperti radio, microwave, satelit, dan sebagainya. Yang selanjutnya perangkat lunak, sistem operasi jaringan atau network operating system software yang berfungsi untuk melakukan pengolahan sistem jaringan, misalnya Windows 2000, Windows NT, Novel Network, Linux, dan sebagainya. Peralatan interkoneksi seperti hub, brick, switch, router, gateway apabila jaringan yang dibentuk semakin luas jangkauannya. Klasifikasi jaringan komputer terdiri berdasarkan geografis, berdasarkan fungsi, berdasarkan topologi jaringan, berdasarkan media transmisi data. Di sini nanti saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama, berdasarkan geografisnya, jaringan wilayah lokal atau local area network atau LAN merupakan jaringan milik pribadi di dalam sebuah gedung atau tempat yang berukuran sampai beberapa 1-10 km. LAN seringkali digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer pribadi dan stasiun kerja dalam kantor suatu perusahaan pabrik untuk memakai bersama sumber daya, misalnya pencetak printer, dan saling bertukar informasi. Selanjutnya, jaringan wilayah metropolitan atau Metropolitan Area Network atau MAN merupakan perluasan jaringan LAN sehingga mencakup satu kota yang cukup luas, terdiri atas puluhan gedung yang berjarak 10-50 km. Kabel transmisi yang digunakan adalah kabel serat optik atau coaxial cable. Jaringan wilayah luas atau Wide Area Network atau WAN merupakan jaringan antar kota, antar provinsi, antar negara, bahkan antar benua. Jaraknya ini bisa mencakup seluruh dunia. Misalnya, jaringan yang menghubungkan semua bank di Indonesia atau jaringan yang menghubungkan semua kantor perwakilan Indonesia di seluruh dunia. Yang selanjutnya, berdasarkan fungsi, jaringan server atau client server pada model ini ada satu komputer yang disiapkan menjadi puldun atau server dari komputer lainnya yang sebagai client. Semua permintaan layanan sumber daya dari komputer client harus dilewatkan ke komputer puldun. Komputer puldun ini yang akan mengatur pelayanan apabila komunikasi permintaan layanan sangat sibuk. Bahkan bisa disiapkan lebih dari satu komputer menjadi puldun sehingga ada pembagian tugas, misalnya server-server, print server, database server, dan sebagainya. Selanjutnya, jaringan ujung ke ujung atau peer-to-peer, jaringan di mana komputer-komputer saling mendukung sehingga setiap komputer dapat meminta pemakaian bersama sumber daya dari komputer lainnya.
Demikian pula harus siap melayani permintaan dari komputer lainnya. Model jaringan ini bisa hanya diterapkan pada jumlah komputer yang tidak terlalu banyak, maksimum 25, karena komunikasinya akan menjadi rumit dan macet bila komputer terlalu banyak. Yang selanjutnya berdasarkan topologi jaringan, topologi bus. Keunggulan topologi bus adalah pengembangan jaringan atau penambahan workstation baru dapat dilakukan dengan mudah tanpa mengganggu workstation lainnya. Kelemahan dari topologi ini adalah bila terdapat gangguan di sepanjang kabel pusat, maka keseluruhan jaringan akan mengalami gangguan. Yang selanjutnya topologi bintang kelebihan, yaitu kerusakan pada saluran hanya akan memengaruhi jaringan pada saluran tersebut dan stasiun yang terpaut. Selanjutnya tingkat keamanan termasuk tinggi, tahan terhadap lalu lintas jaringan yang sibuk, penambahan dan pengurangan stasiun dapat dilakukan dengan mudah. Kekurangan jika nota tengah mengalami kerusakan, maka seluruh rangkaian akan berhenti. Yang terakhir topologi cincin kelebihan, yaitu hemat kabel dan tidak akan terjadi tabrakan pengiriman data karena pada satu waktu hanya satu node yang dapat mengirimkan data tersebut. Yang terakhir berdasarkan media transmisi data. Ada dua, yaitu jaringan berkabel dan jaringan nirkabel. Yang pertama jaringan berkabel atau wired network. Pada jaringan ini untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lain diperlukan penghubung berupa kabel jaringan. Kabel jaringan berfungsi dalam pengiriman informasi dalam bentuk sinyal listrik antar komputer jaringan. Yang terakhir jaringan nirkabel atau WiFi merupakan jaringan dengan medium berupa gelombang elektromagnetik. Pada jaringan ini tidak diperlukan kabel untuk menghubungkan antar komputer karena menggunakan gelombang elektromagnetik yang akan mengirimkan sinyal informasi ke komputer jaringan. Intranet. Intranet adalah sebuah jaringan komputer berbasis protokol TCP atau IP. Seperti internet, hanya saja digunakan dalam internal perusahaan, kantor, bahkan warung internet atau warnet. Antar internet dapat saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya melalui sambungan internet yang memberikan tulang punggung komunikasi jarak jauh. Sebuah internet dapat dipahami oleh versi dari internet yang dimiliki oleh sebuah organisasi. Extranet yaitu jaringan pribadi yang menggunakan protokol internet, sistem telekomunikasi publik untuk membagi sebagai informasi bisnis atau operasi secara aman kepada penyalur atau supplier, penjual atau vendor, mitra atau partner, pelanggan, dan lain-lainnya. Extranet dapat juga diartikan sebagai intranet, sebuah perusahaan yang dilebarkan bagi pengguna di luar perusahaan. Perusahaan yang membangun extranet dapat bertukar data bervolume besar. Selanjutnya, internet merupakan jaringan komputer terbesar di dunia. Net merupakan jaringan dalam jaringan ini terhubung dengan kecepatan yang tinggi dan jarak yang jauh. Internet merupakan sebuah dimensi komunikasi baru di mana waktu dan tempat tidak lagi mempunyai arti. Selanjutnya, layanan komunikasi. Ada chatting, internet, streaming audio, real-time audio, dan video. Chatting, layanan internet untuk berkomunikasi antar dua muka atau dua orang atau lebih. Internet telepon atau voice, layanan internet untuk komunikasi suara dengan harga yang lebih murah. Streaming audio dan video, yaitu layanan internet di mana pemakaian dapat melihat dan mendengar data yang dikirim oleh server. Yang terakhir, real-time audio dan video. Tantangan internet. Teknologi baru, produsen akan menggunakan teknologi baru jauh lebih cepat daripada user dan konsumen. Selanjutnya, peraturan internet. Produsen hardware dan software menentukan bentuk-bentuk standar. Adapun ekspansi internet, pertumbuhan internet yang besar menyebabkan perubahan baik hardware dan software internet. Yang terakhir, privasi. Dengan munculnya kejahatan internet, perlu adanya privasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Maulidin Sukrian, NPM 186210018. Saya akan membawakan materi jaringan bawah laut dan cloud computing. Jaringan bawah laut. Ada 3 satuan utama topografi dasar laut. Yang pertama, continental margin. Yang kedua, ocean basin floor atau depth sea basin. Yang ketiga, mid ocean ridges. Hanya sedikit dari dasar laut yang diketahui. Mungkin dasar laut yang sudah terpetakan secara akurat hanya 5%, karena butuh waktu yang sangat lama, mahal, dan teknologi saat ini baru dapat dimanfaatkan untuk mencapai beberapa kilometer. Teknologi saat ini menyediakan echo sounding yang lambat dan menguras. Topografi yang pertama adalah continental margin, meliputi yang pertama A. Continental shelf, kemiringan sangat landai atau daratan yang terpendam atau submerged land. Yang kedua, continental slope, kemiringan curam pada pinggir continental shelf. Yang ketiga, continental rise, kemiringan landai, tidak ada pulang. Depth sea fans terbentuk jika tumpukan sedimen yang terpendapkan longsor pada continental slope. Longsor ini menimbulkan arus turbidit. Data yang dibutuhkan yang pertama, data oceanografi, meliputi pertama kedalaman air laut, yang kedua relief dasar laut, yang ketiga gradien atau kemiringan dasar laut, yang keempat obstruction, debris atau fragmen, benda karam di dasar laut, tipe sedimen dasar laut, instalasi existing, kondisi geologi laut untuk fondasi dan trenching, dan yang terakhir potensi geohazard. Longsoran bawah laut, submarine landside. Terminologi umum. Gerakan ke arah lereng atau downslope movement dari material sedimen, tanah, dan batuan di bawah pengaruh gaya gravitasi. Gerakan spontan dari tanah, regolith, dan batuan di bawah pengaruh gaya gravitasi. Jenis slide. Displacement terjadi sepanjang satu lereng atau single slope. Flow. Displacement terjadi pada seluruh tubuh material yang bergerak. Mengapa terjadi? Karena mekanisme proses gerakan tanah tergantung pada perkembangan instabilitas sistem kelerengan. Lereng akan stabil bila ketahanannya lebih besar dari gaya. Lereng tidak stabil jika gaya lebih besar daripada ketahanan lereng. Gempa bumi memicu gerakan awal. Selanjutnya materi tentang cloud computing. Cloud computing adalah gabungan dari pemanfaatan teknologi atau komputasi dan pengembangan berbasis internet atau awan. Cloud computing merupakan sebuah metode komputasi di mana kemampuan TI disediakan sebagai layanan berbasis internet. Secara umum, cloud computing atau komputasi awan didefinisikan sebagai sebuah mekanisme di mana sekumpulan IT resource yang saling terhubung dan nyaris tanpa batas, baik dari infrastruktur maupun aplikasi, dimiliki dan dikelola sepenuhnya oleh pihak ketiga, sehingga memungkinkan customer untuk menggunakan resource tersebut secara on demand melalui network, baik yang sifatnya jaringan privat maupun publik. Cloud computing adalah gabungan dari pemanfaatan teknologi atau komputasi dan pengembangan berbasis internet. Cloud computing merupakan sebuah metode komputasi di mana kemampuan TI disediakan sebagai layanan berbasis internet. Secara umum, cloud computing atau komputasi awan didefinisikan sebagai sebuah mekanisme di mana sekumpulan IT resource yang saling terhubung dan nyaris tanpa batas, baik dari infrastruktur, aplikasi,
dimiliki dan dikelola sepenuhnya oleh pihak ketiga, sehingga memungkinkan customer untuk menggunakan resource tersebut secara demand melalui network, baik yang sifatnya jaringan privat maupun tidak privat. Sejarah cloud computing. John McCart merupakan pakar komputer dari MIT meramalkan bahwa suatu hari nanti komputerisasi akan menjadi infrastruktur publik layaknya seperti berlangganan listrik atau telepon. Kemudian pada akhir tahun 1990-an lahir konsep ASP atau Application Service Provider yang ditandai munculnya perusahaan pengelola data center. Selanjutnya, pada tahun 1995, Larry Ellison, pendiri Oracle, melahirkan wacana network computing pasca penetrasi Microsoft Windows 95 yang merajai pasar software dunia pada saat itu. Ide itu menyebutkan bahwa PC tidak perlu dibenamkan software yang membuat kinerja dan cukup diganti sebuah terminal utama berupa server. Pada awal tahun 2000-an, Mark Benioff, ex-vice presiden Oracle, melansir aplikasi CRM dalam bentuk software as a service bersama Salesforce.com sebagai penanda akhirnya cloud computing. Tahun 2005, situs online shopping Amazon.com meluncurkan Amazon EC2 atau Elastic Computer Cloud. Karakteristik cloud computing terdiri atas 5 buah karakteristik utama, yaitu yang pertama, on-demand self-service atau pelayanan mandiri diri sendiri saat diperlukan. Yang kedua, broad network access atau akses jaringan yang besar. Yang ketiga, resource pooling atau resource menyatu atau sumber daya kelompok. Yang keempat, rapid elasticity atau elastisitas cepat. Yang kelima, measured service atau layanan pengukuran. Cara kerja dari cloud computing. Sistem ini terbagi menjadi dua bagian, ujung depan dan ujung belakang, yang terhubung dengan internet. Ujung depan adalah sisi pengguna komputer atau user atau klien. Bagian belakang adalah cloud, bagian dari sistem. Ujung depan termasuk komputer klien atau jaringan komputer dan aplikasi yang diperlukan untuk mengakses sistem komputer awan. Layanan seperti website, email, program memanfaatkan web browser yang ada seperti Internet Explorer. Perbedaan cloud dengan grid computing. Pada cloud, biaya yang dikeluarkan lebih murah dibandingkan grid computing. Dalam cloud, layanan konsumen tidak lagi harus di PC. Gunakan aplikasi dari PC atau membeli versi khusus yang dikonfigurasi untuk smartphone, PDI, dan perangkat lainnya. Konsumen tidak memiliki infrastruktur, perangkat lunak, atau platform awan. Sedangkan pada grid computing, memerlukan penggunaan perangkat lunak yang dapat membagi dalam pertanian keluar potongan program sebagai satu garda sistem besar untuk beberapa ribu kilometer. Tidak peduli tentang bagaimana server dan jaringan yang diselenggarakan dalam awan, konsumen dapat mengakses beberapa server manapun di dunia tanpa mengetahui mana dan di mana mereka berada. Tetapi dalam grid computing menyediakan sumber daya on-demand provisioning. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.